Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, orang-orang tua yang mungkin umurnya jauh lebih tua dari saya, wabil khusus keluarga besar sahibul haul Kiai Haji Abdullah Yagin, dan juga almarhumah Hajjah Hamidah Irsyad Hashim. Mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur mereka semuanya yang masih hidup daripada keluarga besarnya. Juga kita doakan sahibul haul, yaitu almarhum Kiai Haji Abdullah Yagin, dan juga istri beliau Nyai Hajjah Hamidah Irsyad Hashim, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diterima segala amal baiknya, diluaskan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Samsul Arifin, Kiai Haji Samsul Arifin bin Abdullah Yagin, Kiai Haji Lutfi Ahmad, Kiai Haji Abdullah Hafid, Kiai Haji Abdul Khalid, dan segenap para habaib, para alim ulama yang hadir, yang tidak bisa satu persatu namanya saya sebutkan tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan sampean semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur. Amin. Juga yang hadir kita tidak lupakan, baik yang offline yang saat ini bersama kita, ataupun yang online yang menyaksikan acara ini dimanapun antum berada. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, murah rezeki, kuat iman, kuat Islam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita anugerah yang besar, dan mudah-mudahan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mencintai orang-orang yang berilmu serta memuliakannya, juga mengagungkannya sampai hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita karunia yang besarnya, yaitu husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang haul, haul ini adalah mengingat sejarah, biografi dari orang besar kedudukannya di dalam ilmu, juga kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kedekatan mereka kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampean-sampean semuanya, maaf ya saya nggak bisa pakai bahasa Indonesia Timor, tidak bisa pakai bahasa Madura karena nggak punya orang Madura. Sampean semuanya
datang ke majelis hall ini tidak lupa dan tidak lepas dari sampean semuanya menginginkan keberkahan. Betul apa tidak? Pengen apa semuanya sampean datang ke sini? Pengen makan? Pengen makan? Enggak, pasti sampean datang di majelis ini menginginkan keberkahan. Kalau makan insya Allah sampean di rumahnya pasti ada makannya. Betul apa tidak? Kita datang ke majelis hall seperti ini, atau majelis ilmu, atau majelis zikir, atau majelis sholawat, tidak lepas minimalnya sedikitnya kita hadir di majelis ini menginginkan keberkahan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Menginginkan keberkahan. Tidak butuh yang namanya makanan. Insya Allah banyak di rumahnya masing-masing makanan. Tidak butuh yang namanya nasi kotaan. Insya Allah di rumahnya bukan hanya kotaan, seember pun nasi sampean punya. Betul. Tapi yang kita inginkan hadir di majelis yang mulia ini menginginkan keberkahan. Pertanyaannya, kita ini yakin apa tidak dengan yang namanya barokah? Karena di akhir-akhir zaman ini waliyadzubillah min dalik, banyak orang sudah tidak yakin, bahkan tidak percaya dengan yang namanya barokah, sehingga waliyadzubillah min dalik hadir di majelis hall datang seperti pulang datang seperti datangnya. Jadi 0 kosong tong kosong nyaring bunyinya. Waliyadzubillah min. Kalau sampeyan betul-betul tahu apa itu barokah dan dampak pengaruh besarnya barokah itu ketika sampeyan pulang dari majelis ini. Diceritakan ada seorang murid gak percaya dengan barokah gurunya. Dan akhir zaman ini banyak seorang murid, bahkan banyak murid yang tidak percaya keberkahan siapa, Bu? Gurunya. Betul? Betul apa tidak? Suatu saat ini murid mimpi di dalam tidurnya. Mimpi siapa, Pak? Mimpi gurunya, Pak. Makanya karunia yang paling besar jikalau seorang murid itu didatangi gurunya di dalam mimpi. Tapi kalau murid gak pernah didatangi gurunya dalam mimpinya, hati-hati, itu adalah musibah besar bagi Anda, karena Anda sedikit demi sedikit, hari demi hari sampean jauh dari guru Anda. Waliyadzubillah min. Seorang murid yang jujur mencintai gurunya tidak lepas seminggu sekali, bahkan ada yang setiap hari. Bukan hanya mimpi, Bu, Pak, tapi apa? Bertemu langsung. Ibarat dia itu video call, langsung ketemu dengan siapa? Dengan gurunya. Meskipun gurunya itu meninggal dunia, sudah ada di alam barzah, ada di alam kubur, meskipun, tapi apa? Dekat yang begitu luar biasa dari seorang murid kepada siapa? Kepada gurunya, sehingga gurunya itu setiap hari datang menjenguk muridnya. Tapi murid yang bagaimana, Bu? Seperti itu, Pak. Halo, Pak. Pak. Tedung, Pak. Bu, tedung, Bu.
bagaimana? Pertanyaannya, murid itu yang bagaimana? Yang kalau seandainya didatangi oleh gurunya. Makanya seperti saya katakan tadi adalah apa? Musibah yang besar adalah murid yang gak pernah mimpi gurunya. Sebulan lewat gak pernah mimpi gurunya. Setahun gak pernah mimpi gurunya. 2 tahun gak pernah lihat mimpi gurunya. Meskipun gurunya masih hidup, itu terkadang guru itu saking cintanya dengan muridnya, atau ikatan hati seorang murid dengan gurunya, sehingga murid tersebut mimpi terus bertemu dengan gurunya. Tapi murid yang kurang ajar, wal iyadzubillah min dalik, murid yang jauh ikatannya dari gurunya, gak pernah mimpi dengan gurunya, hanya cuma pengakuan saja. Saya belajar sama si fulan, saya belajar sama si fulan, saya belajar sama si fulan, tapi ikatan hati tidak memiliki, wal iyadzubillah min. Tapi seorang murid yang jujur dalam mencintai gurunya, bahkan gurunya itu membimbing selalu, mengarahkan selalu di setiap gerakannya seorang murid, sehingga murid tersebut sukses keberkahannya. Dikit-dikit kalau mengalami sesuatu, terkendala, musibah, muncul gurunya dalam mimpinya, mengarahkan, jangan lakukan ini, coba baca ini. Terjadi konflik rumah tangga, pasti, betul apa tidak? Ya, jangankan orang biasa, masyarakat umum, kiai, habib, itu juga berkelahi dengan istrinya, betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya tadi betul dikatakan, suksesnya seorang laki-laki karena ada perempuan di mana tadi? Siapa yang ngomong tadi itu? Oh ini, iya. Siapa tadi yang ngomong tadi? Hah? Oh ini, anaknya cucu ya, cucu beliau, insya Allah. Berarti perempuan suksesnya banyak di depan beliau ini. Modelnya, ya kan? Suksesnya seorang laki-laki karena ada perempuan di belakangnya. Ya, juga suksesnya seorang laki-laki punya perempuan yang suka rewel dan cerewet. Betul Bu? Makanya Pak, kalau sampean punya perempuan, apa bahasa Madura perempuan ini? Bini, ya kan? Punya bini cerewet, sukses sampean Pak. Hah? Ayo, katanya kiai ini orang Madura cerewet-cerewet katanya. Bukan saya yang ngomong, beliau ya. Nanti saya ngomong gini salah nanti ini. Nggak boleh masuk sini lagi nanti saya nih. Saya ini tadi pagi Bu, nyampe jam 4 pagi Bu, mau subuh, macet total Bu. Ya Alhamdulillah, nanti ini pulang mudah-mudahan nggak macet lagi ya. Amin, kalau macet sampai yang tanggung nanti. Ya, jadi suksesnya laki-laki Pak ya. Ada perempuan di belakangnya, suksesnya laki-laki. Jadi kalau laki-laki pengen sukses punya perempuan yang hebat. Ciri-ciri hebatnya perempuan cerai. Apa bahasa Madura cerewet? Hah? Cerebi. Ceremi. Sakarpe sampean lah. Ya, suksesnya karena itu. Loh, Beb kok bisa? Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya tidak mengatakan Sayyidina Khadijah itu cerewet atau Aisyah cerewet, tapi apa? Ngatur Rasulullah. Kata orang Jawa itu apa? Genakno, betulkan. Tapi kalau punya perempuan diem tok, gak aktif, gak cerewet, gak sukses suaminya. Loh Beb, sampai cerewet juga istri sampean? Ya 11-12. Ya,
Jadi kalau punya istri diem aja, nggak aktif, itu namanya patung. Betul Bu? Namanya apa? Namanya patung. Tapi kalau istrinya aktif, pakai baju salah, sampean jangan pakai baju ini, sampean nggak pantas pakai baju ini. Pakai baju ini loh yang cakep. Nah, pakai baju ini, surbannya ini, imamanya ini, ya kan, cincinnya ini, ya kan. Nah, itu sukses pasti laki-lakinya. Tapi kalau diem tok aja, ya mau keluar dibiarin, mau ini dibiarin, nggak sukses. Betul apa tidak Bu? Makanya Bu, sampai yang cerewet nggak apa-apa Bu. Sampai cerewet itu demi apa? Demi untuk suami. Jadi kalau ada apa namanya sosok laki-laki yang terjadi konflik dengan istrinya, perdebatan itu biasa, lumrah, wajar. Tinggal apa? Tinggal kita kuat-kuatan wirid saja. Bagaimana untuk menjinakkan perempuannya. Tapi seorang laki-laki murid yang jujur cinta kepada siapa? Kepada gurunya, kepada sahibul hal, guru sampean, pasti apa? Di situ guru sampean memberikan resep bagaimana menjinakkan perempuan. Betul Bu? Sehingga apa? Perempuannya nurut, cerewet, tidak masalah, tapi juga nurut. Ada solusi. Tapi kalau sampean Pak, biarpun orang sampean yang belajar di pondok pesantren ini, sampean tidak punya ikatan dengan guru sampean, ya, sahibul hal, nggak punya ikatan. Bahkan waliyadzubillah min dzalik, terkadang ada orang belajar di pondok pesantren, kiainya meninggal di pondok pesantren, tidak pernah menziarainya. Ini termasuk su'ul adab, waliyadzubillah min dzalik. Engki, betul apa tidak? Tinggal di pondok Bustanul Ulum, ya Bustanul Ulum ya. Bustanul Ulum, tinggal di Bustanul Ulum, tapi murid-muridnya nggak pernah ziarah. Yang cinta kepada beliau cuma perkataan saja. Saya ngambil sanad dari beliau, saya simpatisan beliau, saya muhibbin beliau. Tapi apa? Nggak pernah ziarahi beliau. Ini adalah signal terputus, sehingga ikatan kita waliyadzubillah min dzalik putus dengan guru kita, sehingga guru kita pun apa? Jarang sekali datang kemana? Ke mimpi kita, hingga hidup kita tidak terarah waliyadzubillah min dzalik. Tapi kalau hubungan ini selalu kita bina, yang belajar di pondok Bustanul Ulum ini selalu ziarah, kepingin berkah, terkadang pun gak usah baca Yasin, baca ilmu yang sampai gak faham-faham, baca ilmunya di depan kuburannya beliau. Biar apa? Biar di situ energi yang begitu hebat, yang begitu dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah taala turunkan sahibud dharih, hingga disetrumkan kepada Anda, disalurkan kepada Anda, hingga menjadi ilmu yang manfaat. Ada cerita nih Bu, mau cerita Bu? Pak mau bercerita Pak? Mau cerita Pak? Ini ada seorang murid galau sumpek ini, ruwet masalahnya, banyak utang dan lain-lain. Maklum muridnya sahibul utang. Mudah-mudahan hutangnya dilunaskan. Amin. Mudah-mudahan yang punya utang lunas semua hutangnya. Ya, maklum kita ini kan banyak utang, betul ya? Murid ini banyak utang, galau, sumpah, jenuh. Sehingga apa? Bingung dia ini. Tapi lain sisi, hatinya ini terikat dengan siapa? Dengan gurunya. Hingga suatu saat, singkat cerita, di dalam mimpinya, dia mimpi kepada gurunya. Ini enaknya kalau orang, kita sebagai murid punya ikatan dengan guru. Guru pun datang ke dalam mimpi kita. Sambil guru tersebut mengatakan, ya waladi, anakku, yakin ya dengan saya, yakin Anda dengan saya, yakin sampean dengan saya. Sambil guru itu mengatakan apa? Innal barokata
la tanqati'u bimauti sahibiha. Dengarkan ini ya, yang belajar di Bustanul Ulum ataupun yang menjadi muhibbin almarhum Sahibul Hol, dengarkan ini perkataan, innal barokata la tanqati'u bimauti sahibiha. Sesungguhnya keberkahan tidak akan terputus meskipun gurunya itu sudah meninggal dunia. Yang sekarang yang kita alami, meninggalnya seorang guru, meninggalnya seorang ulama, kita anggap putus dengan kita. Wal iyadu billah min dalik. Sehingga keberkahannya yang kita yakini sampai sekarang ini putus keberkahan dan hidup kita pun tidak terarah. Hingga singkat cerita, murid tersebut yang dimimpiin oleh siapa? Oleh gurunya mendapat arahan sehingga hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita mempunyai keterikatan dengan guru. Beb, meskipun gurunya sudah meninggal, kalau gurunya masih hidup lebih lagi. Sampean tahu di Ampel Kubah itu ada namanya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Kalau sampean mau ziarah Ampel, di seberang Ampel, itu di Ampel Kubah ada namanya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Muridnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtuduror. Itu beliau hampir setiap sore buka jendelanya, Pak. Hampir setiap sore buka jendela rumahnya dan mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Si murid tinggal di Surabaya, gurunya di Tarim Hadramut, di Sewun Hadramut sana. Jarak berapa jam itu, Pak? Kalau naik pesawat 12 jam, Pak, Bu. Tapi keterikatan seorang murid yang begitu luar biasa, cinta yang meluap, menggambarkan mahabbah siddiqiyah, mahabbah yang betul-betul jujur. Sehingga apa? Gak perlu beli tiket mahal-mahal untuk mendatangi gurunya. Cuma buka jendela dan mendengarkan langsung, seolah-olah dia menghadiri pelajaran yang disampaikan oleh gurunya di depan matanya. Orang-orang tetangganya pun heran, ngapain ini Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini kok buka jendela hampir setiap sore, kayak ngomong sendiri, ya. Kemudian sambil menggeleng-gelengkan kepalanya sendiri. Katanya orang Jawa itu memantuk-mantukkan kepalanya sendiri. Kata orang Madura itu apa itu? Gini-gini kan kepalanya itu. Gu-guan. Ya tadilah Maduri ya. Nah, mutarjim. Beliau sebagai terjemah saya ini. Dan panjang umur beliau, amin. Ya. Jadi seperti itu. Langsung orang-orang pun heran, tetangganya, kenapa ini? Kok mantuk-mantukan kepalanya? Tadi apa ya ini? Gu-guan. Gu-guan kepalanya. Kenapa? Ngomong sendiri. Kenapa? Ditanya, karena saya sekarang terkoneksi, tersambung hubungan saya dengan guru saya, meskipun jarak guru saya ribuan kilo. Bahkan kalaupun orang mau sampai kepadanya membutuhkan berbulan-bulan. Dulu tidak ada pesawat, jarang sekali. Kalau orang mau ke Yaman, kalau orang mau ke Hadramut, butuh apa? Butuh kapal, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi beliau terkoneksi sampai mengalahkan jaringan 5G. Tahu sampean jaringan 5G? 5G itu kalah. Karena kenapa? Ini hati ini. Ini buatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita butuh saat ini seperti itu. Peringatan haul seperti ini mengecas diri kita, biar kita bagaimana tingkat mahabbah kita siddiqiyatil kubro yang begitu besar kepada siapa? Kepada guru-guru kita, kepada guru-guru antum, kepada guru-guru sampean yang sampean holy ini. Sehingga kalau ada perkara yang tidak pantas untuk kita lakukan, langsung guru kita pun menegur kita.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kita ini kalau nggak terarah hidupnya ngaco, biarpun ulama ngaco jadinya. Betul apa tidak, Pak? Betul apa tidak, Pak? Pergi. Betul ya? Biarpun ulama nggak ada yang mengarahkan, ngaco. Biarpun sudah hafal ribuan hadis, nggak terarah hidupnya, ngaco. Akhirnya apa? Menyesatkan orang, menjerumuskan orang. Wal iyadu billah min dalik, sehingga yang halal jadi haram, yang haram pun jadi Ada lagi cerita nih, Pak. Mau apa tidak nih? Sambung tahun depan. Masya Allah, semangat jadinya ya. Ini soundnya bagus, orang-orangnya pun ganteng-ganteng. Apa bahasa Madura ganteng-ganteng ini? Gedeng, bukan gendeng, bukan ya? Gedeng. Bini ya. Retin, bini retin, masya Allah. Jadi subhanallah, semangat kita ini. Ya, capek nggak terasa capek. Biarpun kita ini tidurnya tadi cuma sejam 2 jam saja, jam 8 sama Gus kita ini sudah di WAB, acara sudah dimulai. Sebentar Gus baru bangun Gus. Ya kan, alhamdulillah seperti itu. Beb, kalau punya guru di alam kubur bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Yakin dong dengan teknologinya Allah. Ini sekarang ulama-ulama sekarang ini banyak menyesatkan orang, menjerumuskan orang di dalam jurang. Wal iyadu billah min dalik. Apalagi awam ini kan zaman sekarang lagi haus. Majelis di mana-mana. Orang mau viral cepat, baik yang baik pun yang buruk. Lewat TikTok, lewat Facebook, lewat Instagram dan lain-lain, tergantung kita bagaimana mengambilnya. Tapi kalau dari mereka membawa umat ini dalam keburukan, wal iyadu billah min dalik, umat pun jadi buruk. Begitupun kalau mereka itu menjadikan arahan mereka baik, maka insya Allah umat pun jadi baik. Kalau sudah baik umatnya, insya Allah mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya cinta dan mahabbahnya seorang murid itu seperti itu, ya. Meskipun gurunya itu di alam kubur, kuburannya di situ ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengangkat derajat beliau. Amin. Makanya sering-sering ziarah, Pak. Sering-sering ziarah kemana? Ke kuburan, Pak. Apalagi gurunya belum punya ikatan batin, ikatan dohir, datangi kuburannya tuh. Nggak kabul hajatnya, nisannya sampai gini kan, Pak. Betul apa tidak? Lo bid'ah, siapa yang bid'ah? Nggak apa-apa. Halalan thayyiban, yakin apa enggak? Yakin aja. Seperti apa? Seperti HP. HP ini benda mati apa enggak? Halo, HP ini benda mati apa enggak, Pak? Ini HP nih, ya kan, HP nih contoh ya, ini kan HP nih. Kenapa orang gila-gila sampai bisa ngomong-ngomong sendiri? Betul apa tidak? Kan benda mati. Halo, halo. Ini kan benda mati, betul apa enggak? Kadang-kadang sampai ketawa-ketawa sendiri. Kenapa percaya? Karena Anda sekarang digilakan dengan ini sekarang, ya kan? Dengar-dengar musik bisa goyang-goyang sendiri, senyum-senyum sendiri, kan gendeng itu namanya. Ya bahasa Madura gendeng ya. Benda mati kok sampai buat ngomong. Itu kuburan itu kan gak mati, ada orangnya, cuma beda alam saja. Sampai dengan orang yang sampai video call ini beda alam apa enggak? Beda. Dia di sini, dia di sana, beda. Satu di Indonesia, satunya di Saudi. Beda, cuma tinggal butuh yakin apa tidak kita ini, ya. Kalau sinyalnya nggak bisa digoyang-goyang, wah nggak bisa. Mana ini gendeng nih HP ini, sudah mahal saya beli. Nissan juga seperti itu, Bu. Nissan kuburan sampai nggak gol-gol, ya kan, proyek gak goyang tuh Nissan tuh, kalau bisa ambil ke rumah sampean.
Tapi izin dulu, ya kan? Izin sama siapa? Sama ahli warisnya. Boleh apa tidak? Yai, saya pindah ke rumah. Ya kan? Goyang Yai, ayo Yai, kok cair-cair nih urusannya ya ini. Tapi yang sering koneksinya jangan terputus seminggu sekali, kurang sehari sekali. Kita kalau ngecas HP berapa jam sekali? Dikit-dikit ngecas, dikit-dikit ngecas. Betul apa tidak? Biar apa? Biar nggak lobet. Betul? Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kita digila-gilain dengan ini sekarang, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Ya. Sampai-sampai istri depannya cantik-cantik tuh. Masih lebih milih HP daripada istri cantik. Makanya laki-laki yang gendeng tuh, Bu. Karena kenapa? Istrinya cantik-cantik depannya masih pilih HP. Kalau saya ada istri depan saya taruh HP saya. Pilih siapa? Pilih istri. Megangnya dapat pahala. Betul, Bu? Pegangnya dapat pegang tangan. Yang lain nanti malam. Ya. Ngomongnya saja, menghadap wajahnya saja dapat pahala. Makanya dikatakan oleh guru kita Al-Habib Umar bin Hafid yang kemarin datang, alhamdulillah, mudah-mudahan beliau panjang umur. Amin. Insyaallah mudah-mudahan beliau suatu saat bisa datang ke tempat ini. Amin. Ya, itu beliau mengatakan dalam beberapa nasihatnya beliau, berapa banyak laki-laki itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena mempunyai pelayanan yang baik dengan istrinya. Meskipun istrinya cerewet. Apa tadi, Pak? Ceremi. Tetap ceremi didengarin aja. Oh ya, sudah rusak radionya. Terima kasih. Sekarang kongki. Berapa banyak mandang istri saja pahala diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih puas melayani benda mati daripada benda hidup. Kan Allah Ta'ala sudah mengatakan dalam firman-Nya, jangan engkau kira orang yang mati itu sudah mati, bal ahya, mereka tuh hidup. Allah Ta'ala sudah mengatakan. Kita nggak yakin, sehingga permasalahan demi permasalahan banyak kita alami. Karena kenapa? Karena kurangnya atau koneksi kita kepada guru kita terputus. Yang asalnya 5G, 4G jadi 3G. Tambah lemah, apalagi jarang ziarah ke kuburannya. Makanya dikatakan oleh orang-orang terdahulu, para salafun soleh mengatakan di dalam perkataannya, idza ta'assaratil umur fa'alaikum biziaratil kubur. Orang-orang soleh terdahulu mengatakan apa? Jikalau sulit perkara Anda, sulit permasalahan Anda, banyak utang, problema dalam hidup, apa? Orang salaf mengatakan apa? Fa'alaikum biziaratil kubur. Perbanyak ziarah kubur. Jangan ziarah TikTok setiap hari, Bu. Jangan diziarah Instagram terus dipelototin. Ngelihat orang joget kayak gendeng-gendeng itu. Ya kan? Orang ngomong-ngomong yang nggak baik, mencelah orang, menghina habaib, menghina ulama dan lain-lain, pian pelototin anteng. Ya, orang tuanya, gurunya di depan matanya kuburannya, bal wal iyadu billah min dzalik, tidak dijadikan ibrah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup dengan satu cerita, nggak perlu lama-lama. Ya. Ada salah satu salafun soleh yang bernama Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhar. Anaknya di Surabaya meninggal, menantunya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang tadi saya ceritakan, mempunyai koneksi dengan gurunya, buka jendela, punya mantu wali, mantunya ulama. Ya. Abahnya Habib Muhammad Al-Mahdhar ini namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mahdhar.
di masa kecilnya ya dia itu belajar ngaji Al-Qur'an. Belajar ngaji Al-Qur'an biar pembacaannya bagus, biar hafal Al-Qur'an. Dengan apa? Dengan siapa? Dengan yang mengajari Al-Qur'an. Makanya jangan sekali-kali sampean ini, kita ini menghina atau melecehkan guru yang mengajarkan kita Al-Qur'an. Bahkan dalam riwayat termasuk tergoncangnya dunia ini, membuat dunia ini semakin diterpa banyak musibah, gempa bumi, tsunami dan lain-lain. Karena kenapa? Karena banyak dari orang-orang yang melecehkan dan menghina orang-orang yang menghina apa? Menghina pengajar Al-Qur'an. Habib Ahmad ini dilecehkan oleh teman-temannya. Sampean ini nggak hafal-hafal Quran, nggak bisa baca Al-Qur'an. Ya, jadi hafalannya tuh agak sedikit apa? Agak sedikit lemot. Maaf, manusiawi biasa. Jadi kalau sampean Bu, Pak, kalau punya anak lemot hafalannya, atau sampean yang jadi guru di sini punya murid lemot hafalannya, jangan dipaksa. Jangan terlalu dimarahinnya bagaimana, dibimbing selalu pelan-pelan. Jangan dipaksa. Dibimbing selalu pelan-pelan. Kalau kita kan kadang-kadang jadi guru maunya apa? Maunya cepat hafal, padahal gurunya nggak hafal. Betul? Muridnya dituntut hafal tapi gurunya nggak. Bodoh ini namanya. Kalau nuntut murid supaya hafal Quran, ente harus hafal Quran dulu. Ya. Ini gurunya hafal Quran, punya murid kasihan namanya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, hafalannya sedikit lemot. Ya, guru maaf, saya ini hafalannya kurang, agak lemot sedikit, nggak apa-apa, hafal aja. Bacaannya juga guru nggak seperti teman-teman saya yang lain, nggak apa-apa, kata gurunya. Gurunya penuh dengan rahmat. Teman-temannya maklum, teman-teman ini kadang-kadang kan di pondok pesantren juga, bahkan di majelis ilmu kan ada yang sok-sokan, betul? Ada yang sok-sokan pinter, betul ya? Mentang-mentang dia pinter, menghina yang nggak pinter, yang bodoh dihina. Kamu ini hafal nggak hafal aja, nggak bisa baca Al-Qur'an, bacaannya lelet, peletat pelitut, nggak bisa baca. Namanya orang kecil hati, setiap hari digituin, setiap hari dihina, dikucilkan, kecil hati dia, sehingga menjauhi dari gurunya. Satu hari gurunya dilihat si murid gak ada, 2 hari gak ada, 3 hari, kemana ini Ahmad ini kemana? Coba panggil, di rumahnya nggak ada. Ternyata Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar mengalami frustasi yang besar, depresi, maksudnya apa? Stres yang besar. Karena kenapa? Karena dihina oleh teman-teman di pondoknya, teman-teman di pesantrennya, teman-teman di majelisnya, gara-gara lelet hafalannya. Akhirnya Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar menjauh, menyendiri di suatu tempat yang tidak disadari. Ketika disandari itu, tempat itu adalah kuburan. Apa? Kuburan. Halo, ini paham apa enggak ini? Paham apa enggak ini? Kalau enggak paham berarti sampai lapar nih. Ya, paham ya? Paham. Ya, saya kan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Arab ini. Ya, pakai bahasa Indonesia kita nih. Ya, kalau nggak bisa pakai bahasa Madura ya dimaklumin aja. Nggak dia sadari, dia sandar di kuburan. Kuburan ini, ya, bersuara, Bu. Yasma sautul minal qabr. Mendengarkan suara dari kuburan. Nah, ini yang nggak percaya dengan apa? Yang nggak percaya dengan kuburan, silahkan coba sampai ziarah dalam 2 malam, sampai sendiri dengarkan suara sampai. Asal berani, betul. Asal berani sampean.
Makanya orang kalau ziarah kubur itu di waktu malam perlu ijazah, bimbingan dari guru. Kalau enggak bahaya nanti. Kalau enggak kuat apa geblak sampean. Bisa-bisa sampean pingsan. Karena kenapa? Mendengarkan suara dari kubur. Ya. Katanya yang sahibul kuburan ini bilang, "Ya Ahmad." Kaget dia. Suara dari mana ini? Dilihat kanannya, kirinya, depannya, enggak ada orang. "Ya Ahmad." Dengarkan suara dari kubur. Yang disandar ini kuburan kecil gitu, nggak kelihatan. "Ya Ahmad, wahai Ahmad, jangan bimbang, jangan ragu itu. Kalau pengen baca Al-Quran lancar, kalau pengen hafalan Al-Quran lancar, datang setiap hari di sini. Datang setiap hari di sini. Ini percaya apa enggak Bu ya, terserah sampean. Karena kenapa? Karena orang-orang dulu kita pun mengalaminya. Sampai tahu Wali Songo enggak? Sunan Ampel, tahu enggak? Tahu Sunan Ampel? Di mana? Jember. Jember Tanggul Habib Soleh, Bu. Bukan Sunan Ampel namanya. Di mana? Mana? Serbeje. Iya, di Surabaya. Punya murid siapa? Mbak Soleh, betul. Meninggalnya berapa kali? 9 kali. Hah? Sekali. 9 kali. Ini berarti sedang ziarah ini. Yang lain nggak tahu. Sedangnya ziarah mall ini. Ya. Meninggalnya berapa? 9 kali, bayangkan. Di masa Sunan Ampel masih hidup. Waktu meninggal Sunan Ampel galau. Mbah Soleh meninggal. Karena kenapa? Tidak ada yang melayaninya. Tidak ada yang melayaninya, tidak ada yang membersihkan masjid seperti beliau. Meninggal hidup lagi, subhanallah, meninggal hidup lagi. Bayangkan seperti itu. Dengan gampangnya Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan orang yang sudah meninggal dihidupkan kembali, gampang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi masalah ini, mendengarkan suara dari kubur. Ya Ahmad, jangan bimbang, jangan ragu. Kalau pengen baca Al-Qur'annya lancar, pengen juga hafalannya lancar, datang di tempat sini, datang setiap hari ke sini. Habib Ahmad pun pertama ragu-ragu, diem dia, heran, ya, masih kecil, polos, belum ada dosa. Makanya kita ini kadang-kadang nggak dengar suara dari kuburan, nggak cair-cair, karena kenapa? Banyak dosanya. Malam jam 12 malam lihat film porno, subuh ziarah, nggak cair sampai. Betul apa tidak? Kalau orang-orang dulu nggak ada lihat gitu-gituan, makanya ketika ziarah kubur minimal kabul hajatnya. Minimal kalau ziarah kubur ngomong sama kuburannya di situ ngomong. Ada orang kalau nggak tahu dikira orang gila ini. Allah Ta'ala buka hijabnya. Allah Ta'ala buka apa? Hijabnya. Allah Ta'ala buka tabirnya. Sehingga bisa apa? Sehingga bisa berbicara dengan orang yang bukan di alamnya, di alam lain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kepolosan dan kebersihan hatinya, sehingga apa? Allah Ta'ala buka tabir tersebut. Habib Ahmad pun heran, diam. Masa sih? Ya. Akhirnya dia pulang, Habib Ahmad. Coba dia akan mewujudkan dan kepingin bukti daripada sahibul qabr tersebut. Singkat cerita, setelah pulang, besoknya kembali lagi beliau. Ternyata betul bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata beliau diajarkan langsung dengan sahibul qabr, dan gurunya pun di alam kuburnya mengajari beliau dari awal Al-Quran sampai hafal Al-Quran, sampai beliau menjadi sahibul Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang asalnya lelet bacaannya, pelitat-pelitut bacaannya, dihina oleh kawan-kawannya, sehingga beliau gak lama kemudian menjadi sahibul Quran, hafal Al-Quran, bacaannya lancar, tidak, bahkan lebih dari itu, beliau menghatamkan Al-Quran di masa hidupnya sebanyak 5.000 kali hataman, Bu. Kalau sampean sama saya setahun sekali. Kalau hatam
Buru-buru kita bawa Al-Quran, buru-buru kita baca Al-Quran. Betul. Di tasnya banyak HP, HP-nya 3, 4, 5. Ini mau jadi juragan HP apa gimana ini? Al-Quran gak kita bawa. Di HP-nya ada aplikasi Al-Quran, gak pernah dibaca. Nih HP ini kan bisa jadi manfaat untuk kita, bisa jadi bala untuk kita. Balanya apa? Kalau kita jadikan HP untuk tontonan-tontonan yang gak betul. Tapi kalau kita jadikan HP menjadi yang betul, yang manfaat, kita unduh aplikasi yang baik Al-Quran, baca. Wirid-wirid ada di mana di aplikasi Rotibul Hadad ada, Rotibul Atos ada, Wiridus Sakran ada, pembacaan wirid-wirid yang lain pun ada. Baca di situ sehingga menjadikan manfaat bagi kita. Sehingga Habib Ahmad singkat cerita Bu, menjadi sahibul Quran. Di masa hidupnya beliau menghatamkan Al-Quran 5.000 kali hataman. Kenapa bisa jadi 5.000 kali hataman? Karena beliau tertarik, bahkan tidak mau kalah dengan ceritanya Robi'atul Adawiyah. Ketika Robi'atul Adawiyah menggali kuburan di sebelah rumahnya, sosok wanita soleha. Ketika diceritakan beliau membaca manakibnya, menghatamkan di dalam kuburannya 2.000 kali hataman. Maka Habib Ahmad mengatakan, kalau perempuan saja bisa menghatamkan Al-Quran 2.000 kali, saya laki-laki. Apa bahasa baturannya laki-laki? Laki-laki. Saya laki-laki gak mau kalah dengan bini-bini. Bini itu ada masa halangannya, masa haidnya, maaf. Saya nggak mau kalah, harus lebih daripada Robi'atul Adawiyah. Tercatat dalam sejarah, beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 5.000 kali hataman. Yang asalnya lelet dalam membaca, dalam hafalan nggak becus, akhirnya menjadi orang yang betul bacaannya, hafalannya luar biasa, sehingga menjadi orang juga menjadi sahibul Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ashabul Quran insyaallah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jadi pada intinya keberkahan gak putus Bu, Pak, gak putus, gak terlepas. Tinggal sampean yakin apa tidak dengan guru sampean. Kalau sampean yakin meskipun beliau ada di alam yang lain, sampean yakin insya Allah keberkahan pun diberikan oleh Allah Ta'ala, mengalir deras saat ini, dan bahkan sampai pulang pun membawa keberkahan-keberkahan tersebut, hingga anak-anak kita pun, keluarga kita pun mendapatkan keberkahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambungkan kita selalu dengan keberkahan-keberkahan orang-orang soleh. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo sama-sama kita berzikir Astaghfirullah Rabbal. Ayo sama-sama yang kenceng. Angkat tangannya semua kepada Allah. Kita miskin di hadapan Allah. Kita ini fakir di hadapan Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Kami datang di majelis yang mulia ini ya Allah, mengharapkan keberkahan wali-walimu ya Allah, menginginkan keberkahan sahibul hal yang kita halkan saat ini ya Allah. Ya Allah, jangan kau haramkan kami daripada keberkahan orang-orang soleh ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, putra-putri kami, santri-santriwati kami, khususnya yang belajar di Bustadul Ulum ini ya Rabb, menjadi orang-orang, golongan orang-orang soleh. Waja'alna walahum min ibadika sholihin. Ya Allah, ayo sama-sama lebih keras. Minal, angkat tangannya meminta kepada Allah. Tidak berkumpul di dalam majelis 40 orang, kecuali ada satu orang tersebut, itu jumlahnya 40,
Di setiap 40 ada satu orang yang doanya dikabulkan. Kita lebih dari 40 orang yang kumpul di sini. Ribuan kumpul di sini. Ya Rabb, kabulkan doa-doa kami. Jauhkanlah anak-anak kami dari narkoba, dari fitnah hadis zaman. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari perzinahan. Ngeri ya Allah, ngeri ya Allah. Pergaulan bebas di mana-mana. Pergaulan bebas bahkan ada di HP. Orang buka aurat telanjang bulat yang bukan muhrimnya ada di HP. Ya Allah, jangan nodai anak-anak kami dengan perbuatan yang haram. Jangan kau nodai anak-anak kami dengan perzinahan. Ada zaman, hadis zaman, ya Rabb. Ya Allah, jauhkan anak-anak kami dari narkoba. Jauhkan anak-anak kami dari narkotika. Yang punya anak sebut nama anaknya dalam doanya. Ayo lebih keras doanya. Nyaring sama-sama. Firullah Rabbal. Ya Allah, ya Rabb, jadikan anak-anak kami menjadi ulama yang mengamalkan amalnya, ilmunya. Ya Rabb, jadikan anak-anak kami menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya. Jadikan anak-anak kami takut kepadamu, ya Rabb. Jadikan anak-anak kami cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, hadirin hadirat, aset yang paling besar adalah anak. Aset yang paling berharga bukan mobil. Aset yang paling besar bukan tanah, bukan. Aset yang paling besar adalah anak-anak kita. Anak-anak sampean itu adalah yang paling besar. Doa orang tua kepada anaknya saat ini sampean curahkan kepada Allah. Antum sampean sebut nama anak-anak sampean. Bahkan kata Nabi Muhammad, kadu'aun Nabi ila ummati, seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Ya Allah, jauhkan dari perkara yang haram. Jauhkan anak kami dari pandangan yang haram. Jauhkan anak kami dari pendengaran yang haram. Ya Allah. Ingat, aset yang paling besar adalah anak sampean. Bukan duit, bukan. Bukan mobil mewah, bukan. Bukan tanah, bukan rumah, bukan. Anak. Dan penentunya adalah orang tuanya. Jikalau orang tuanya jarang sekali mendoakan anaknya, bahkan tidak punya perhatian mendidik anaknya. Kalau sampean tidak punya kemampuan mendidik anak sampean, masukkan di pondok pesantren ini, di Bustanul Ulum, sehingga menjadi anak waladun sholihin yad'ulah. Anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Ya Allah, jadikan anak-anak kami minas sholihin. Jadikan anak-anak kami jadi golongan orang-orang yang soleh. Ya Allah, ya Allah, jadikan anak-anak kami golongan orang-orang yang rajin sholat. Di akhir zaman banyak orang yang melalaikan sholat. Ya Allah, jadikan anak-anak kami rajin sholat. Jadikan anak-anak kami idola habaib, idolahnya ulama, idolahnya kiai. Kebanggaan mereka para habaib, kebanggaan mereka para alim ulama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minal astaghfirullah. Ya Allah, Rabbal baraya. Anak kami, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ya Allah, anak murid kami, santri dan santriwati kami, jadikan mereka golongan orang-orang yang soleh, takut kepadamu, rajin sholat. Jadikan mereka hiburan, mereka sholat. Ya Allah, hadirkan, sisipkan nama anak sampean Bu, Pak, Bu, sisipkan dalam doa sampean, sebut anak sampean. Penentunya sampean, doaul walid li waladihi ka doaun nabi ila ummati. Doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Ya Allah, Astaghfirullah. Jadikan kami mendapat keberkahan Sahibul Haul Ki Haji Abdullah Yagin. Ya Allah, kami pula mendapat keberkahan beliau. Ya Rabb, Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ala man wa salafuna salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekedar berbagi ya, berbagi amalan. Kalau sampean mau mengamalkan alhamdulillah, sampean enggak mau mengamalkan ya terserah sampean. Saya pernah dapat ijazah dari guru kami ya untuk menjadikan anak-anak soleh ya, dan untuk menjadikan pasangan baik suami atau istri jadi soleh soleha insya Allah. Setiap sampai habis sholat baca 10 kali Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baca berapa Bu? 10 kali. Habis sholat fardu, habis sholat subuh sampai baca 10 kali. Habis sholat duhur sampai baca 10 kali. Sampai habis asar baca 10 kali. Sampai sholat maghrib baca 10 kali. Habis sholat isya sampai baca 10 kali. Mau tidur, punya anak nakal, beling, ya, gak bisa dinasehati, pegang kepalanya anak sampean. Waktu tidur sampai bacakan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina diulang 3 kali sampai baca 40 kali. Insya Allah nggak lewat 40 hari anak sampean dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini kita bisa mengamalkannya. Saya ijazahkan ini ijazah amalia ini seperti saya terima dari guru-guru kami. Saya ijazahkan kepada sampean. Sampean terima semuanya. Saya terima ijazah. Kopil itu ijazah. Maaf kalau saya agak panjang ceramahnya ya, kepada para kiai, para alim ulama minta maaf kalau ada salah kata, salah pengungkapan, ada kurang ajar, kurang sopan, suul adab, minta maaf. Saya manusia biasa, manusia tempatnya salah dan dosa. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, seperti Kau kumpulkan kami di tempat ini ya Allah, dengan mereka semua yang hadir di sini ya Allah, dengan sahibul hal juga semuanya ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga-Mu ya Allah, bersama baginda Nabi Muhammad SAW ya Allah. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyaba mawdi'i. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihus sab'u sana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Minta maaf, minta halalnya, minta ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.